Papua yang beranggotakan. Kenalkan, nama saya Fatir dengan NIM 2441800022. Nama saya Muhammad Bintang Marsani, NIM 244180037. Dan saya Andi Rifai dengan NIM 244180032. Kami akan membawa materi tentang bencana dan masyarakat adat, mengenal lebih dekat masyarakat adat dan hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki hubungan erat dengan alam, terutama dengan hutan yang seringkali menjadi sumber kehidupan mereka. Mereka hidup dengan cara yang sangat bergantung pada sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Bagi banyak masyarakat adat, hutan bukan hanya tempat tinggal tetapi juga sumber makanan, obat-obatan, bahan bangunan, dan bahkan spiritualitas. Dalam konteks bencana, keberadaan masyarakat adat dan hutan sangat berkaitan erat. Yang pertama, hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat adat. Hutan memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat adat. Mereka bergantung pada hutan untuk berbagai macam kebutuhan. Misalnya, yang pertama, sumber pangan. Hutan menyediakan hasil hutan non-kayu seperti buah-buahan, sayuran, dan berbagai jenis tanaman yang menjadi sumber makanan. Yang kedua, bahan bangunan. Kayu dan bahan lainnya dari hutan digunakan untuk membangun rumah, peralatan, dan infrastruktur lainnya. Obat-obatan. Banyak masyarakat adat yang memanfaatkan tanaman hutan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Keberlanjutan budaya. Hutan juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan ritual adat dan spiritualitas masyarakat adat. Yang kedua, kerentanan terhadap bencana. Masyarakat adat seringkali menjadi kelompok yang rentan terhadap bencana alam. Ketergantungan mereka terhadap hutan dan alam membuat mereka sangat terpengaruh oleh perubahan lingkungan atau kerusakan alam. Beberapa bencana yang dapat mempengaruhi mereka meliputi antaranya banjir dan longsor. Kerusakan hutan akibat deforestasi dapat menyebabkan banjir atau longsor yang menghancurkan rumah dan sumber kehidupan mereka. Kebakaran hutan. Penggundulan hutan yang tidak terkendali baik oleh eksploitasi industri atau kebakaran yang tidak terkendali dapat menghancurkan habitat dan merusak ekosistem yang mereka andalkan. Yang ketiga, perubahan iklim. Pemanasan global menyebabkan cuaca yang tidak menentu dan bisa merusak tanaman, hewan, serta kualitas tanah yang digunakan oleh masyarakat adat. 3. Peran hutan dalam mitigasi bencana. Hutan berfungsi sebagai pelindung alam yang penting dalam mencegah terjadinya bencana alam. Pohon-pohon di hutan membantu mengurangi risiko banjir. Hutan dapat menyerap air hujan dan mengurangi limpahan air yang menyebabkan banjir. Menjaga kestabilan tanah. Akar pohon membantu menjaga kestabilan tanah sehingga mencegah terjadinya longsor. Mengurangi dampak perubahan iklim. Hutan dapat menyerap karbon dioksida yang berperan dalam mitigasi perubahan iklim. 4. Resiliensi masyarakat adat. Walaupun menghadapi kerentanan terhadap bencana, masyarakat adat memiliki kemampuan adaptasi yang kuat. Mereka memiliki pengetahuan tradisional yang berharga tentang cara menjaga keseimbangan dengan alam, yang seringkali termasuk cara-cara dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Kearifan lokal mereka tentang penggunaan hutan dan cara bertahan hidup dari bencana sangat relevan untuk strategi mitigasi bencana yang lebih luas. Pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam kebijakan lingkungan. Bencana alam yang terjadi seringkali disebabkan oleh kerusakan ekosistem yang sangat terkait dengan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan keberlanjutannya. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan lingkungan. Karena mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pengelolaan hutan dan konservasi alam. Secara keseluruhan, masyarakat adat dan hutan memiliki hubungan yang sangat erat
dan saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, keberadaan dan kelestarian hutan sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat. Sementara itu, yang terjadi dapat mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan mereka dalam upaya pelestarian alam dan mitigasi bencana. Sekian pemaparan materi dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.